Penguasa Kuil Surgawi, Bab 333. Pada saat ini, Xiao Tians perlahan berdiri. Saat Xiao Tians perlahan berdiri, gelombang aura yang sangat kejam menyebar darinya. Pada saat ini, para tetua agung di pinggiran, Dao Yi dan yang lainnya juga berkumpul menuju Xiao Tians. Terobosan, sebuah terobosan nyata. Pada titik ini, Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Pada masa-masa awal Kaisar Sejati, dia sudah sekuat guru Tao di alam kematian, tetapi Xiao Tians mengikuti jalan Tuan kuno. Akumulasi dan fondasinya adalah yang terkuat tingkat Kaisar, dengan seluruh kekuatannya, dia mampu bertarung sebentar melawan orang kuat seperti Dao Chen, yang berada di puncak alam kematian. Dan sekarang saat Xiao Tians menerobos ke tingkat Kaisar Sejati, meskipun dia masih jauh lebih rendah dari Dao Yi, pembangkit tenaga listrik top seperti Yang Xia, auranya saat ini telah melampaui Dao Chen. Jika benar-benar dibagi berdasarkan kekuatan tempurnya, Xiao Tians saat ini pasti bisa mengalahkan Dao Chen dan King Yi Tao. Mulai sekarang, ranah penindasan kematian dan pertarungan ranah kehidupan. Selama Xiao Tians tidak bertemu dengan Dao Yi, Yang Xia, dan 3 presiden teratas Departemen Perang Singa dalam waktu singkat, maka dia. Jangan khawatir, bahkan untuk orang kuat di tahap awal level Dao Master, Xiao Tians dapat bertarung dengan kemenangan atau kekalahan 50-50. Untuk orang kuat di tahap tengah level Dao Master, akan sangat sulit untuk membunuh Xiao Tians dan tidak bisa menghentikan pelarian Xiao Tians. Pada titik ini, Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar memiliki orang kuatnya sendiri. Bagaimanapun, orang-orang seperti Tao Xingyi, Dao Chen, dan para pembunuh asing semuanya adalah bantuan asing. Tidak mungkin bantuan asing bertarung sampai akhir dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Di masa lalu, Kuil Surgawi dan Departemen Perang Kerajaan Naga sangat lemah selama pertempuran internal dan eksternal dan harus mencari bantuan dari bantuan asing. Tapi mulai sekarang, hal itu tidak diperlukan. Kuil Surgawi dan Departemen Perang Kerajaan Naga sendiri juga telah menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dan sekarang Xiao Tians telah berhasil menerobos, di bawah kepemimpinannya, 5 wakil penguasa istana, Kaisar Hitam, pembunuhan, penghancuran, kegelapan, dan Zan, akan menerobos lebih cepat dengan dukungan Xiao Tians. Bagaimanapun juga, jalan Kaisar Sejati telah dihancurkan. Terobosan, sungguh terobosan. Oke, Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, pada saat ini, air mata memenuhi matanya dan matanya merah. Karena baru sekarang Departemen Perang Kerajaan Naga benar-benar mendapatkan kepercayaan diri untuk melawan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar. Bagus sekali, Tians, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat negara-negara berperang panjang juga sangat tersentuh. Untuk sesaat, kebanggaan besar muncul di hatiku. Bagaimanapun, situasi Xiao Tians sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada para tetua kerajaan naga. Karena mereka, orang-orang tua, mengendalikan bagian dalam wilayah, tetapi Xiao Tians mengendalikan bagian luar wilayah. Penghalang pertama di luar perbatasan kerajaan naga. Kuil surga itu abadi, dan harimau serta serigala di luar wilayahnya sama sekali tidak bisa berada di dalam wilayah kerajaan naga. Sangat luar biasa, sangat berani. Mari kita meminumnya untuk penguasa kuil surgawi. Guru Tao Qingyi juga sangat bersemangat. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Tians, tapi dia sudah mengetahui tentang perbuatan Xiao Tians di medan perang di luar wilayah. Dan ketika dia bertemu hari ini, dia bahkan lebih terkesan dengan pikiran dan keberanian Xiao Tians. Setelah pelarian sempit, dengan peluang sekecil apapun, Anda berani memaksakan diri menuju kaisar. Keberanian seperti ini jarang terjadi bahkan di dinasti kuno. Kuncinya adalah hasil akhirnya adalah Xiao Tians benar-benar telah memulai jalur seorang kaisar sejati. Pada saat ini, saat Xiao Tians berdiri, saat awan gelap di langit menghilang, dan saat momentum Xiao Tians melonjak ke langit. Pada saat ini, semua kekuatan teratas di kerajaan naga tahu bahwa di tanah kerajaan naga, setelah selang waktu ribuan tahun, sosok setingkat kaisar sejati muncul lagi. Pria kuat yang benar-benar menapaki jalan Tuhan. Yang pertama dalam ribuan tahun. Pada saat ini, di Akademi Seji, Kong Xuan, yang sedang berlatih dengan gila-gilaan di pengasingan, tiba-tiba menjadi bingung dan merasakan rasa kesepian di hatinya. Kong Xuan mengerutkan kening dan membuka matanya ke halaman, dan merasakan melihat ke langit di kejauhan, aura tingkat kaisar sejati meningkat. Kong Xuan merasa lebih diam di dalam hatinya. Dia tersesat. Jalan menuju kaisar sejati sulit untuk dilalui, dan jalan menuju kaisar sejati sulit untuk dibuka hidup, seperti Zero di medan perang di luar wilayah. Dia membantu Xiao Tians berkali-kali. Yang dia inginkan adalah menunggu sampai hari ketika dia ingin membuka jalan menuju kaisar, dan Xiao Tians dapat membantunya, hanya karena nol.
Dia tidak percaya diri akan kesuksesan. Hal yang sama berlaku untuk Kong Xuan. Pada saat ini, Kong Xuan telah mencapai tingkat kaisar sejati tingkat ke-9, tetapi dengan akumulasi dan pemahamannya, dia masih tidak dapat membuka jalan kekaisaran. Tetapi saat ini, dia merasa Xiao Tian setelah membuat terobosan, selangkah lebih maju darinya, dan membuka jalan menuju kaisar sejati. Dan itu berhasil. Mungkin, aku, bagaimanapun juga tidak sebaik kamu. Kong Xuan memandang ke langit di kejauhan dan terdiam, merasa sedikit lebih kesepian di dalam hatinya. Dia, mungkin tidak bisa mengejar Xiao Tian. Untuk menembus level kaisar sejati, Anda harus melalui hidup dan mati. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda akan benar-benar mati. Pada saat yang sama, jauh di dalam Akademi Seji, di ruang belajar, Dekan Lama Akademi Seji sedang minum teh dan mendiskusikan Taoisme dengan Tang Yun di luar dengan mata yang sangat terkejut. Ambil jalan dewa, jalan kaisar yang sebenarnya. Tanah ini belum pernah dikunjungi selama ribuan tahun. Gumam Dekan Tua Akademi Seji dengan sangat terkejut. Tang Yun tidak berbicara, tetapi tersenyum tipis. Putranya meninggalkan jalan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati dan memulai jalan yang lebih kuat. Nak, kamu, sangat baik, ibu bangga padamu. Tang Yun menundukkan kepalanya untuk minum teh. Meskipun dia tampak tidak terpengaruh oleh sumur kuno, dia masih bangga dengan Xiao Tian di dalam hatinya semuanya. Dia adalah putranya, putra kandungnya. Di puncak gunung dekat gerbang Taiyin dari Sekte Liang, Yang Xia, Taiyin dan orang kuat lainnya berdiri di sana. Mereka juga merasakan aura terobosan Xiao Tian. Sungguh, terobosan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berhasil menerobos saat ini? Yang Xia juga sangat terkejut. Karena barusan dia menyuruh Xiao Tian untuk menunggu sampai kamu bisa menembus level kaisar sejati hidup-hidup. Kemudian Xiao Tian menerobos dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Sekte Liang dan Sekte Taiyin sangat terkejut. Segera, hati mereka tenggelam. Terobosan seorang kaisar sejati adalah masalah besar bagi mereka. Menerobos ke kaisar sejati dan tidak menerobos adalah konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan pada tahap awal kaisar sejati, dia hanyalah pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Tao. Tapi jangan lupa, tingkat kaisar sejati jangka menengah dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao. Dan yang paling penting adalah menerobos ranah kecil jauh lebih sederhana daripada meningkatkan ranah besar. Sekarang Xiao Tian telah mencapai tahap awal dari tingkat kaisar sejati, apakah dia benar-benar jauh dari tahap tengah dan akhir? Bukan karena Yang Xia dan Taiyin tidak ingin membunuh Xiao Tian, tetapi Xiao Tian dikelilingi oleh Dao Chen dan Dao Yi, dua makhluk menakutkan yang mengawalnya, sehingga mereka tidak dapat membunuhnya. Dan ketika Xiao Tian benar-benar mengambil jalan Tuhan, akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk membunuh Xiao Tian lagi. Belum lagi, Xiao Tian tidak pernah sendirian. Di belakangnya, dia masih berdiri, individu, naga, negara. Apa yang dilakukan Xiao Tian setelah sepenuhnya meyakinkan para tetua dan jenderal Departemen Perang Kerajaan Naga. Jika ada yang berani menyentuh Xiao Tian, mereka pasti tidak akan mengabaikannya. Pada saat yang sama, di bagian terdalam dari gunung berapi yang sudah punah di Departemen Perang Singa, ada aura kegelapan yang tak ada habisnya, dan ada binatang buas yang samar-samar tak tertandingi yang tertidur di dalam Kaisar Xie yang bermata hitam, berkerut. Dia mengerutkan kening, samar-samar merasakan firasat buruk. Beberapa hal tampaknya berada di luar kendalinya. Hanya saja dia terlalu jauh dari kerajaan naga saat ini, jadi perasaannya tidak begitu jelas. Saat Xiao Tian memulai jalur kaisar sejati, semua pihak di dunia dikejutkan lagi. 4 kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di 4 penjuru dunia harus dibangunkan kembali setengah bulan yang lalu. Terbangun, dan kaget lagi hari ini. Pada saat ini, di tengah medan perang di kerajaan naga, aura tingkat Kaisar Xiao Tian yang sebenarnya terus menyebar, dan kemudian dia berjalan menuju Tetua Agung dan yang lainnya selangkah demi selangkah. Dan dengan setiap langkah yang diambil Xiao Tian, sebuah jalan sederhana, megah dan tak tertandingi muncul samar-samar di belakangnya, dan kemudian gelombang energi yang sangat murni dan sombong disuntikkan ke dalam dirinya lagi, retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh telah diperbaiki, dan bekas lukanya menghilang. Seluruh tubuh, setiap inci, dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Darah di tubuh Xiao Tian juga menghilang. Saat dia berjalan di depan Tetua Agung dan yang lainnya, seluruh tubuhnya telah berubah total. Penatua Agung. Xiao Tian memanggil Penatua Agung dengan tatapan yang sangat rumit. Tetua itu menarik napas dalam-dalam, matanya merah, dan dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiao Tian dengan kuat. Kerja bagus. Bagus, bagus, bagus. Xiao Tian juga memiliki mata yang rumit. Lagi pula, terlalu sulit bagi mereka untuk mencapai titik ini. Mereka terjebak secara internal dan eksternal. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk berkembang,
musuh yang mereka hadapi akan menjadi semakin kuat, bertarung satu demi satu, dan tulang belulang para prajurit yang tewas dalam pertempuran telah menumpuk seperti gunung. Tidakkah Anda melihat bahwa makam perang Yanjing Kerajaan Naga berukuran lebih dari 2 kali lipat? Itu adalah tulang belulang ratusan ribu tentara. Tidak, setengah dari makam perang yang baru ditambahkan itu bahkan tidak berisi sedikit pun tulang, hanya sebuah baju dan medali berdarah besi. Saat berikutnya, Xiao Tianzi melihat sekeliling, dan menatap orang-orang kuat di sekitarnya dengan mata bersyukur. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kerajaan Naga, kita harus menang. Kerajaan Naga harus menang." Tiba-tiba, mengikuti teriakan Xiao Tianzi, tetua pertama Qin Wu, tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, tetua keempat negara-negara berperang panjang, dan 4 veteran dari medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei dan Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, serta 3.000 tentara lapis baja berat dari kuil Tianshan di belakang, dan ratusan ribu tentara kerajaan naga, mereka semua mengaum pada saat ini. Yin, saat berikutnya, naga takdir nasional kerajaan naga naik ke langit. Dalam pertempuran ini, 4 sekte tingkat kaisar terkuat yang menargetkan Departemen Perang Kerajaan Naga dihancurkan, dan Xiao Tianzi menerobos ke kelas kaisar sejati. Nasib nasional kerajaan naga telah meningkat tajam lagi. Untuk sesaat, naga itu mengaum selama 9 hari, dan suaranya bergema puluhan ribu mil di seluruh negeri kerajaan naga. Seluruh kerajaan naga tampaknya telah hidup kembali, dan kebanggaan di hati banyak orang di kerajaan naga menjadi lebih kuat. Kekayaan nasional kerajaan naga meroket. Dalam waktu singkat, auranya menerobos ke puncak alam kematian tingkat guru Tao dan naik ke tingkat alam hidup. Sejalan dengan itu, aura para tetua Departemen Perang Kerajaan Naga juga mulai meningkat pesat pada saat ini. Tetua Agung Qin Wu tiba-tiba mendengar suara klik di tubuhnya, dan auranya langsung menerobos ke alam kematian tingkat Master Tao. Orang-orang yang tersisa, tetua kedua Liu Ce, tetua ketiga Zhu Di, dan tetua keempat Long Zhangwu juga langsung naik ke level kematian. Setengah jalan menuju level utama, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tianxue yang menahan Sekte Liang dan Sekte Taiyin di kejauhan semuanya telah dipromosikan ke tingkat kaisar tingkat 9 saat ini. Bab 334. Boom, 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 boom. Fortune Dragon, yang melebar hingga berukuran 1 kilometer, digantung di atas semua orang. Tetua Agung Alam Kematian tingkat Guru Tao, dengan berkah takdir nasional Kerajaan Naga, memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Xiao Tianzi, dan telah sepenuhnya mencapai tahap awal alam kehidupan Guru Tao. Liu Ce, tetua kedua Kerajaan Naga, Zhu Di, tetua ketiga, dan Long Zhangwu, tetua keempat, juga telah mencapai tingkat master setengah langkah. Dengan berkah dari takdir nasional Kerajaan Naga, mereka sepenuhnya mampu untuk mengerahkan kekuatan tempur mereka di alam kematian tingkat Master Tao. Sama seperti Kaisar Hitam, 4 veteran medan perang eksternal Departemen Perang Kerajaan Panjang, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, serta Komandan Departemen Perang Wan Tianxue yang tiba di sini saat ini, telah secara resmi menerobos ke tahap awal. Kaisar tingkat ke-9, dengan berkah kekayaan nasional, kekuatan tempur langsung naik ke puncak kaisar tingkat ke-9, yang sebanding dengan kekuatan penjaga tingkat surga di kamp penjaga aturan, dan benar-benar sebanding dengan 5 jenderal berdarah besi di bawah komando Dao Yi. Oleh karena itu, pada saat ini, orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga, ditambah Xiao Tianzi dan Kaisar Hitam dari kuil Tianshan. Ada 2 Dao Master dengan kekuatan tempur tingkat kehidupan, dan 5 Dao Master dengan kekuatan tempur tingkat kematian. 5 prajurit terkuat di tingkat ke-9 Kaisar. Hanya saja ada beberapa celah di bawah level kaisar tingkat tinggi, tetapi dari Dewa Perang hingga Raja Surga, dan kemudian ke pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, semakin banyak orang di kuil surga dan perang. Departemen Kerajaan Naga, adapun Dewa Perang, Raja Surgawi, dan ahli tingkat kaisar, setelah Departemen Perang Kerajaan Naga dan kuil surgawi telah sepenuhnya menyerap dan mencerna mereka, 4 sekte tingkat kaisar terkuat, Sekte Tianji, Sekte Taichang, Sekte Jiutian, dan Sekte Netherworld dihancurkan setelah ribuan tahun terakumulasi. Sangat mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar ahli tingkat kaisar tingkat awal, menengah, dan tinggi. Saya yakin sistem besar akan segera terbentuk. Dan itu belum termasuk Qingshan Daozong, yang jelas-jelas bersekutu dengan Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini. 2 master hebat dari alam kematian di Gunung Daozong, lebih dari selusin ahli tingkat kaisar tingkat tinggi, dan lebih dari selusin ahli tingkat kaisar tingkat awal dan menengah. Jadi pada saat ini, dengan kekuatan yang begitu besar, bahkan jika berhadapan langsung dengan Sekte Taiyin, itu tidak akan merugikan. Bahkan Sekte Liang, pemimpin sekte tingkat kaisar terkuat, pasti sangat takut dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Karena jika mereka tidak sepenuhnya yakin dan membunuh Xiao Tianzi,
mereka akan menunggu untuk dihancurkan. Ketika Xiao Tians menerobos ke tahap tengah kaisar sejati, itu pasti akan menjadi akhir dari Sekte Taiyin dari Sekte Liang. Hanya saja sekarang bukan waktunya bertarung dengan dua sekte terkuat. Promosi ini, apakah itu Xiao Tians atau Tetua Agung, telah menghabiskan semua akumulasi mereka dalam waktu singkat, saya khawatir ini akan sangat sulit. Kami harus terus mengakumulasi. Tapi Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan saat ini, melihat ratusan departemen perang di seluruh dunia, kecuali Departemen Perang Singa, hanya ada sedikit yang bisa mengalahkan mereka. Dia benar-benar termasuk dalam kelompok Departemen Perang teratas di bawah Departemen Perang Singa. Misalnya Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Ular Perak, dan Departemen Perang Macan. Bahkan jika semua informasi tentang keempat Departemen Perang ini terungkap pada saat ini, mereka mungkin akan mirip dengan Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan jika kita membuat asumsi, misalnya, jika Sekte Liang dan Sekte Taiyin sepenuhnya menyelaraskan diri dengan Departemen Perang Kerajaan Naga, maka kekuatan Kerajaan Naga akan setara dengan Departemen Perang Singa jauh di seberang lautan dalam sekejap. Dia benar-benar tipe orang yang duduk sejajar dan menjadi orang terkuat kedua di dunia saat ini, Departemen Perang Super. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada keraguan. Kerajaan Naga mengandalkan akumulasi warisan selama ribuan tahun, dan rute yang diambil oleh Departemen Perang Singa adalah menjarah seluruh dunia dan menggunakan sumber daya dunia untuk mendukung mereka 100 tahun, mereka telah menjadi satu-satunya di dunia saat ini. Pada saat ini, Xiao Tians merasakan terobosan dari Tetua Agung dan yang lainnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan bangga di dalam hatinya. Inilah yang harus dilakukan pria. Sekte Api Yang, Sekte Taiyin, Departemen Perang Singa. Hanya 3 musuh kita yang tersisa. Tidak banyak, sebenarnya tidak banyak, hampir. Tidak akan lama, Xiao Tians pikirnya dalam hatinya bergumam. Tetua Agung dan Tetua Kerajaan Naga bekerja keras untuk Kerajaan Naga. Mereka hampir menghabiskan semua kerja keras mereka sebelumnya. Oleh karena itu, takdir mereka sendiri terhubung dengan takdir nasional Kerajaan Naga. Ketika takdir nasional Kerajaan Naga meningkat, mereka juga akan membuat terobosan dalam sekejap. Segala macam wawasan dan akumulasi sudah cukup lama. Jadi selama takdir nasional Kerajaan Naga meningkat, mereka akan menjadi kuat. Lebih kuat. Sejalan dengan itu, mereka hanya perlu terus mengumpulkan takdir nasional dan menjadikan Kerajaan Naga stabil, makmur, dan kuat, maka takdir nasional Kerajaan Naga akan terus meroket. Setelah lonjakan, mereka akan terus membaik. Ini adalah siklus positif. Demikian pula jalur takdir nasional ini justru karena kemajuannya terlalu cepat. Selama takdir nasional kuat, maka orang-orang kuat yang mengikuti jalur takdir nasional akan semakin kuat. Itulah mengapa dinasti Kerajaan Naga ditakuti dan sangat ditakuti oleh sekte terkuat di tingkat kaisar tersembunyi. Terlebih lagi, jika takdir nasional Kerajaan Naga ingin secara resmi tumbuh menjadi kekuatan takdir nasional Departemen Perang Singa, wilayahnya harus bersatu sepenuhnya. Hanya masalah waktu sebelum Sekte Liang dan Sekte Taiyin dimusnahkan. Tanah di seluruh dunia bukanlah tanah raja, dan tepi pantai adalah tanah raja. Tetua Agung dan Xiao Tians percaya bahwa suatu hari, cepat atau lambat, naga takdir nasional Kerajaan Naga akan terbang dengan ganas di atas Sekte Liang dan Sekte Taiyin. Pada saat ini, 4 veteran di medan perang di luar wilayah merasakan momentum yang sangat kuat di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Akhirnya, aku telah menunggu hari ini. Ya, kalian harus tahu bahwa sebelumnya, mereka hanyalah 4 lelaki tua di puncak level kaisar. Ketika medan perang di luar wilayah dalam bahaya, mereka berempat harus mengenakan baju mereka lagi, dengan hati yang mati. Dan pergi ke dunia luar, hanya untuk menyelamatkan generasi muda di wilayah tersebut. Adegan tragis, dan putus asa di medan perang di luar wilayah, keempat veteran kini menganggapnya seolah-olah baru terjadi kemarin. Dan sekarang, kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga 100 kali lebih besar dari sebelumnya. Izinkan saya bertanya, dengan kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, dan aliansi 8 Departemen Perang di luar wilayah yang menargetkan Kerajaan Naga, apakah mereka masih berani mengirim pasukan koalisi untuk menyerang Perang Kerajaan Naga Departemen lagi? Apakah kamu masih berani? Pada saat ini, hati keempat veteran itu dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Xiao-Xiao dari luar wilayah berani datang lagi, mereka berempat memiliki tekad yang cukup untuk membunuh mereka semua. Pada saat ini, di sini, langit masih dipenuhi asap mesiu, dan angin dingin bertiup, meniup jubah pertempuran Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga, terbang dengan ganas semuanya sangat tinggi. Pada saat ini, momentum mereka tak tertandingi. Kerajaan Naga benar-benar bangkit. Dao Yi melihat sekelompok orang dari Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan saat ini,
dan dia terkejut di dalam hatinya. Ini terlalu cepat, hampir semua orang, ini hampir seperti perang kerajaan naga. Musuh kementerian dan kuil surga. Tidak peduli apakah itu di dalam wilayah atau di luar wilayah, tidak ada yang menjawab. Tetapi ketika mereka bereaksi, mereka menemukan bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan tidak dapat lagi menekan mereka dengan mudah. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berkata kepada Xiao Tians dengan wajah yang sangat serius, "Tians, 4 sekte besar dimusnahkan hari ini. Saya telah mengirim orang untuk memeriksa semua akumulasi dari 4 sekte besar. Sekarang kekuatan takdir nasional di kolam naga, itu pasti akan meluap lagi." Tetua Agung berkata, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Jadi Tians, para prajurit kuil Tianshan, dan Nona Heidi, biarkan mereka pergi ke kolam naga untuk menyerap kekuatan dan menerobos." Setelah tetua pertama selesai berbicara, Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, "Tetua pertama, jangan terburu-buru. Kamu harus kembali ke Yanjing untuk bersiap dulu. Aku masih ada yang harus dilakukan." Pada saat ini, tetua kedua mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada Xiao Tians, "Tians, apa yang kamu bicarakan mengacu pada Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang?" Pada saat ini, setelah tetua kedua selesai berbicara, orang-orang lainnya, termasuk tetua agung dan beberapa orang dari Sekte King Shandao, semua melihat ke arah tetua kedua Liu Che dan Xiao Tians. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Tians, dan dia mengangguk dan berkata, "Ya, benar, Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang, ya. Dari 2 sekte tingkat kaisar yang paling kuat ini, salah satunya telah memenjarakan para tetua surgawi kita. Tempel, dan yang lainnya masih terjebak. Lihatlah saudaraku, saat aku kembali kali ini, aku harus pergi ke 2 sekte ini dan melihat." Pada saat ini, Xiao Tians secara bertahap merasakan hawa dingin keluar dari tubuhnya. Karena Tuan Xing dan Zan sangat penting baginya, Xiao Tians kembali ke wilayah itu untuk pertama kalinya dan meninggalkan kuil Tianshan. Tuan Xing sedang duduk di markas besar kuil Tianshan, dan setelah itu, Tuan Xing mengikuti Xiao Tians dan melakukan banyak hal di Kerajaan Naga. Bahkan selama pertempuran pertama yang menentukan dengan aliansi Z8, Tuan Xing memaksa lebih dari 20 ahli tingkat kaisar dari Sekte Potian untuk berpartisipasi dalam pertempuran di saat-saat terakhir pertempuran yang menentukan. Jika tidak, pertarungan itu tidak akan terlalu mudah. Dan Zan, belum lagi, itu adalah saudaranya Xiao Tians. Itu adalah wakil master kuil surgawinya. Sekarang Han telah kembali ke posisinya, 3 wakil penguasa istana kuil surgawi semuanya ada di sini, tetapi Zan hilang. Sebelumnya, alasan mengapa Xiao Tians setuju untuk melawan adalah karena pada saat itu, Xiao Tians memiliki latar belakang yang terlalu sedikit dan kekuatan bertarung yang terlalu lemah. Dia takut kuil surga akan dihancurkan suatu hari nanti seorang Zan di Yanjing. Yang dipikirkan Xiao Tians adalah, jika sesuatu terjadi pada kuil surga di masa depan, atau dia mati. Jadi kedua bersaudara ini masih bisa memberikan jalan keluar bagi para prajurit kuil surga, tapi sekarang mereka tidak lagi dibutuhkan. Tetua kedua mengangguk dan berkata, "Tians, kami akan pergi bersamamu. Jika Sekte Potian berani mengambil tindakan, hancurkan mereka." Tetua Agung juga mengangguk dan berkata, "Ya, Tians, kekuatan kita tidak seperti dulu lagi. Tidak akan terlalu sulit untuk menaikkan level Sekte Penghancur Surga." Pada saat ini, 9 orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga semuanya memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Setiap pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya sangat membuat frustrasi, tetapi mulai sekarang, semuanya berbeda. Mereka memiliki keyakinan mutlak dan menekan Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang. Pada saat ini, Guru Tao Xingyi, yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang, memiliki pandangan yang rumit di matanya. Tetapi ketika dia hendak berbicara, Xiao Tians melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang telah memilih untuk menyegel sekte tersebut kali ini dan tidak memusuhi kami. Coba saya lihat apakah saya dapat membawa mereka kemari." Petik 2. Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia melihat ke arah Guru Tao Qingyi di sebelahnya dan berkata, "Senior Qingyi, Tetua Agung dan yang lainnya tidak perlu ikut dengan saya. Anda dapat pergi bersama saya secara diam-diam. Saya akan maju dulu. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kamu bisa maju lagi nanti. Bolehkah?" Setelah mendengar ini, Guru Tao di Qingyi menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia benar-benar takut. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan, yang sudah bermata merah, memimpin pasukan mereka untuk menghancurkan Sekte Potian dan Sekte Dewa Perang. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Xiao Tians, penganut Tao Qingyi dengan cepat mengangguk dan berkata, "Oke, Tians, terima kasih." "Baiklah, tidak apa-apa, kita semua senior." Xiao Tians melambaikan tangannya dan tersenyum.
Tidak sulit menebak pilihan antara Sekte Dewa Perang dan Sekte Potian. Mereka juga khawatir berada di tim yang salah dan dilikuidasi. Pada saat ini, Tetua Agung juga berbicara dengan serius kepada Xiao Tians. Tians, mari kita tunggu kamu di Yanjing. Malam ini, saya akan memasukkan semua akumulasi dari 4 sekte utama ke dalam kolam naga, dan menunggu kamu kembali. Orang-orang kuat di bawah komandomu masuk untuk berlatih. Para prajurit kuil surgawimu, yang sekarang menjadi orang kuat setingkat kaisar, hampir hancur. Kali ini, tingkatkan sedikit lagi. Xiao Tians mengerutkan kening, memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Penatua Agung, investasikan semua akumulasi dari 4 sekte utama. Itu terlalu banyak, tinggalkan saja beberapa. Hahaha, kata sesepuh agung dengan senyum heroik, tidak masalah, sumber daya. Jika kamu tidak memiliki barang-barang ini, kamu dapat mengumpulkannya. Prioritas utama adalah meningkatkan prajurit di bawah komandomu. Lagi pula, kuil surgawi Anda adalah yang menjaga tempat pertama. Orang-orang di garis depan, dan jika Anda benar-benar tidak dapat mengumpulkannya, maka Anda bisa pergi dan merampoknya. Mereka yang telah menindas tanah kerajaan naga kita 100 tahun yang lalu harus melakukannya dikembalikan. Kembali, pada saat ini, mata Tetua Agung bersinar dengan sedikit niat membunuh yang dingin. Dulu, saya lemah dan tidak punya pilihan selain menanggungnya, tapi sekarang saya tidak perlu lagi menanggungnya. Apa menurutmu kerajaan nagaku mudah ditindas? Ketika Xiao Tians mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Tidak perlu terlalu sopan antara dia dan sesepuh agung. Kepraktisan adalah prioritasnya. Apa yang dikatakan Tetua Agung itu benar, bukan? Pergi saja dan rampok. Dan ini bukan perampokan, ini hanya untuk membawa kembali mereka yang merampok takdir nasional kerajaan naga. Jadi Xiao Tians membuka mulutnya dan berkata kepada Tetua Agung, baiklah, Tetua Agung, mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Sampai jumpa di Yanjing malam ini. Oke, sampai jumpa di Yanjing. Tetua Agung memandang Xiao Tians dengan penuh emosi, lalu melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal lagi kepada orang-orang kuat yang datang dari luar wilayah untuk membantu, dan pergi bersama Legiun Departemen Perang dan semua yang lainnya. Pria kuat, sudah, kemenangan. Para prajurit Departemen Perang Kerajaan Naga bersorak dan pergi. Pada saat ini, setiap prajurit Kerajaan Naga dipenuhi dengan aura percaya diri dan kegembiraan. Setelah Tetua Agung pergi bersama Departemen Perang Kerajaan Naga, Ling memimpin sekelompok orang kuat dari luar wilayah dan mendatangi Xiao Tians. Ling tersenyum dan memeluk Xiao Tians dan berkata, Saudara Xiao, selamat atas terobosanmu menjadi kaisar sejati, aku akan menunggumu di luar wilayah. Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum, dan mengepalkan tinjunya ke arah Ling dan berkata, Saudara Ling, saya tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Mulai sekarang, jika ada yang harus Anda lakukan, silakan hubungi saya kapan saja. Kuil surgawi, kamu tidak akan pernah menyerah bahkan jika kamu mati. Ling berkata dengan tatapan serius, aku tidak serius, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa di atas. Kemudian, setelah Ling mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Tians, dia pergi bersama sekelompok orang kuat dari luar wilayah. Dan kakek Ling, Mo Qiyu, orang kuat di alam tingkat Master Tao, juga berjanji pada Xiao Tians sebelum pergi bahwa dia akan kembali 10 hari kemudian ketika Departemen Perang Kerajaan Naga bernegosiasi dengan Sekte Taiyin Sekte Liang. Setelah orang-orang kuat dari kelompok pembunuh luar angkasa pergi, pemimpin organisasi Malam Gelap, Ayah An, juga mengajak sekelompok orang kuat dari organisasi Malam Gelap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Tians. Xiao Tians juga mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang kuat di organisasi Malam Gelap dengan sangat serius. Sebelum pergi, pemimpin organisasi Malam Gelap, Ayah An, berjalan ke arah An dan menepuk bahu An dengan keras. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya sangat bersemangat. Dia percaya pada Xiao Tians dan juga percaya pada putranya, An. Suatu hari, Yami akan menembus level kaisar sejati. Bawa organisasi Malam Gelap ke puncak dunia. Kemudian, 9 orang kuat di Kerajaan Naga, 9 kaisar tingkat 9 di kamp penjaga aturan, juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Tians. 10 hari kemudian, jika mereka perlu bertarung, mereka juga berjanji akan bertarung lagi demi Kerajaan Naga. Tentu saja, setelah mereka kembali kali ini, mereka pasti akan dihukum oleh kubu Rule Guardian, tapi kubu Rule Guardian. Oh, bukankah masih ada 2 dewa besar, Dao Yi dan Dao Chen? Itu hanya hukuman kecil karena bertahan sampai mati, dan tidak akan banyak kerusakan. Lagi pula, bahkan di kubu penjaga aturan yang sangat menakutkan yang memantau seluruh dunia. Dao Yi, orang pertama di bawah Raja Manusia, juga punya pendapat yang bagus. Misalnya, Dao Yi sekarang berani terang-terangan datang ke Kerajaan Naga untuk ikut campur dalam perang. Di kamp penjaga aturan,
jika Raja Manusia tidak muncul, siapa yang tidak bisa melakukan hal seperti Dao Yi? Saat ini, setelah semua pemain asing pergi, Xiao Tians melihat ke langit. Saat itu baru pukul 10:30 pagi, dan matahari bersinar terang. Dan meskipun banyak orang kuat telah pergi, masih banyak orang kuat di sisi kuil surgawi ini. Xiao Tians, Dao Yi, Dao Chen, Kaisar Hitam, King Yi Tao, 5 guru Tao ada di sini. Bahkan jika guru Tao King Yi pergi ke Sekte Potian nanti, dia tidak akan muncul di tahap awal. Biarpun hanya ada Xiao Tians, Kaisar Hitam, Dao Chen, dan Dao Yi, itu sudah cukup. 2 kekuatan tempur tingkat Dewa Tao di alam hidup, dan 2 kekuatan tempur tingkat Master Tao di alam kematian. Bahkan jika Sekte Potian keluar dengan kekuatan penuh, mereka masih akan ditekan. Belum lagi, ada 3.000 tentara lapis baja dari kuil surgawi di sini. Ada ratusan ahli tingkat kaisar, ratusan raja surgawi, dan ribuan dewa perang. Selain itu, An, Slater, Mi, dan 5 prajurit puncak tingkat kaisar tingkat 9 di bawah Dao Yi. Jadi pada saat ini, tidak peduli dari aspek apapun, pihak Xiao Tians dapat menghancurkan Sekte Potian dengan paksa. Kuil Tian, tentara, berangkat. Pergi ke Sekte Potian. Saat berikutnya, Xiao Tians berteriak keras. Kemudian, saat Xiao Tians selesai berbicara, segera, 4 penguasa jalan yang kuat, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, ratusan raja surgawi, dan ribuan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang bergegas menuju ke arah Sekte Potian. Pada saat ini, 3.000 resimen lapis baja berat dari kuil surgawi mengarahkan pedang mereka ke Sekte Penghancur Surga. Tekan langit dan selamatkan Tuan Xing. Bersambung.